Di ujung kota pesisir yang terlupakan waktu, terdapat sebuah pelabuhan tua bernama Pelabuhan Rawalaut. Dahulu, pelabuhan ini adalah pusat perdagangan yang ramai, tetapi kini hanya tersisa tiang-tiang kayu lapuk, kapal karam, dan desiran angin yang membawa aroma garam serta kematian. Penduduk sekitar percaya bahwa pelabuhan itu dikutuk, tidak ada yang berani mendekat selepas matahari tenggelam. Konon, suara lonceng kapal tua sering terdengar di tengah malam. Meski tak ada kapal berlabuh, ada juga cerita tentang siluet nelayan tanpa wajah yang berjalan di dermaga, lalu menghilang ke dalam kabut. Nara, seorang jurnalis muda dari Jakarta, datang ke kota itu untuk membuat dokumentasi tentang tempat-tempat angker di Indonesia. Ia skeptis terhadap cerita-cerita mistis. Baginya, semuanya hanyalah legenda urban yang dilebih-lebihkan. Bersama kameramannya, Jody, Nara menyewa perahu kecil untuk menuju pelabuhan pada malam hari. Penduduk lokal, termasuk si pemilik perahu, menolak keras. "Kalau kalian tetap pergi, jangan harap bisa pulang," kata Pak Raga, seorang nelayan tua yang kehilangan anaknya di pelabuhan 10 tahun lalu. Dengan semangat profesionalisme dan sedikit rasa sombong, Nara tetap pergi. Mereka tiba di pelabuhan sekitar pukul 11 malam. Kabut tebal menggulung perlahan dari laut. Mereka mulai merekam. Kamera menangkap tiang kapal yang menjulang seperti tulang belulang, jaring rusak yang menggantung seperti tubuh tersangkut, dan suara samar jeritan, atau hanya angin. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Kamera mereka tiba-tiba mati. Kompas di ponsel Jody berputar-putar tak tentu arah. Lalu, terdengar suara berat seperti rantai diseret. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi, mengenakan mantel laut tua, wajahnya tertutup rambut basah, dan matanya kosong seperti laut dalam. Jody lari lebih dulu, tetapi terjatuh di dermaga basah. Nara mencoba membantunya, tapi sosok itu kini berada tepat di belakangnya. Bisikan aneh terdengar di telinganya. "Kembalikan jangkar kami." Saat kabut semakin pekat, Nara melihat kilatan masa lalu kapal tua terbakar, para pelaut mati tenggelam karena keserakahan seorang kapten yang mencuri harta dari kapal Belanda dan mengutuk pelabuhan itu selamanya. Keesokan paginya, perahu mereka ditemukan terombang-ambing di dekat dermaga. Kosong, hanya satu kamera yang berhasil diselamatkan. Isinya video terakhir yang buram. Nara berdiri diam, menatap kabut, lalu tersenyum kecil, sebelum sosok hitam muncul dari belakang dan layar menjadi gelap. Sejak saat itu, Pelabuhan Rawalaut tidak hanya menjadi tempat angker, tapi juga tempat hilangnya 2 nyawa yang berani menantang kutukan laut. Seminggu setelah hilangnya Nara dan Jody, berita tentang kejadian di Pelabuhan Rawalaut menjadi viral. Rekaman video terakhir mereka tersebar di media sosial dan tayangan televisi. Banyak yang mengira itu hanya rekayasa untuk menaikkan popularitas. Namun, Andra, kakak laki-laki Nara yang juga seorang mantan anggota tim SAR, tidak percaya begitu saja. Ia mengenal adiknya, rasional, berani, dan tidak mudah bermain-main dengan bahaya. Andra memutuskan untuk datang ke kota pesisir itu sendiri. Ia ingin menemukan Nara hidup atau mati. Tiba di kota itu, suasananya lebih muram dari yang ia bayangkan. Penduduk menatapnya dengan pandangan campur takut dan kasihan. Bahkan penginapan pun hampir menolak Andra saat tahu tujuannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau lawan dengan logika. "Nak," ujar Bu Lira, pemilik penginapan. Namun Andra tetap bersikeras. Ia mulai menyelidiki latar belakang pelabuhan itu di perpustakaan kecil kota. Ia menemukan catatan tua dari tahun 1800-an. Tertulis tentang sebuah kapal Belanda bernama De Witt Zee yang karam di sana setelah dihantam badai. Para pelautnya termasuk kapten kejam yang dikabarkan membantai penduduk lokal demi emas tidak pernah ditemukan. Di halaman belakang buku itu, ada coretan tangan seseorang. Harta itu tidak pernah dibawa ke dasar laut. Mereka yang mati menjaganya, menunggu seseorang membebaskan mereka dari rantai kutukan.
Andra merasa itu petunjuk. Ia kembali ke pelabuhan. Kini seorang diri. Malam turun cepat. Dan seperti sebelumnya, kabut menyelimuti laut. Ia membawa senter, alat komunikasi, dan pelacak GPS. Tapi tak satu pun bekerja begitu ia menginjak dermaga. Andra, aku di sini. Ia mengikuti suara itu ke dalam kabut. Ke ujung dermaga tempat kapal tua yang nyaris tenggelam tampak mengapung. Ia menaikinya, kapalnya dingin, basah, dan tampak lebih besar dari luar. Di dalamnya, waktu seolah berhenti. Jam kapal tetap menunjukkan jam 11:45 malam. Di ruang kapten, ia melihatnya Nara, duduk membelakanginya. Rambutnya basah, tubuhnya membeku. Tapi saat ia menyentuh bahunya, wajah itu menoleh. Bukan Nara, melainkan sosok dengan wajah hancur, mata berlubang, dan senyum menganga penuh luka. Andra menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia menyadari, seluruh kapal ini adalah penjara roh. Suara-suara di sekelilingnya semakin keras, menyebut namanya, menariknya ke bawah dek. Tempat jangkar tua berkarat dan peti-peti harta bersimbah darah masih tersimpan. Di saat terakhir, Andra sempat melihat bayangan Nara di cermin kapal. Ia menangis, "Maafkan aku tidak bisa keluar." Beberapa bulan kemudian, seorang penulis cerita misteri bernama Sari datang ke kota itu. Ia tertarik membuat novel berdasarkan tragedi di pelabuhan. Tapi ia menemukan hal yang aneh setiap kali bertanya soal pelabuhan. Orang-orang berkata, pelabuhan itu tidak pernah ada. Ketika ia mencari di peta modern, pelabuhan rawa laut memang tidak tercantum. Bahkan Google Maps hanya menunjukkan lautan kosong di lokasi tersebut. Namun Sari menemukan buku harian milik Nara di sebuah toko barang bekas, seolah sengaja diletakkan di sana. Di halaman terakhir tertulis, "Jangan biarkan mereka membawamu ke dalam kabut. Jika kau dengar suara lonceng, lari. Jangan menoleh." Cerita pun ditutup dengan Sari yang berdiri di tepi pantai pada malam hari, memandang ke arah laut kosong. Lalu, perlahan, terdengar lonceng kapal berdentang dari balik kabut.